Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami, yaitu mengenai contoh dan materi metode backpropagation. Berikut nama-nama dari kelompok 4, ada Adi Setiawan, Anam Eka Azizi, Ahmad Khairul Anwar, Eka Wulandari, Muhammad Teguh Abdurrahman, Muhammad Ihsan Farozi Afwa, Muhammad Kevin, saya sendiri Siti Maimanah, serta Teguh Aldiansyah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi backpropagation. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer jaringan saraf tiruan. Backpropagation dikatakan sebagai algoritma pelatihan multilayer karena backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Backpropagation ini merupakan perkembangan dari single layer network atau jaringan layar tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Dengan adanya hidden layer pada backpropagation dapat menyebabkan besarnya tingkat error pada backpropagation lebih kecil dibanding tingkat error pada single layer network. Hal ini dikarenakan hidden layer pada backpropagation merupakan sebagai tempat untuk mengupdate dan menyesuaikan bobot, sehingga didapatkan nilai bobot yang baru yang bisa diarahkan mendekati dengan target output yang diinginkan. Selanjutnya adalah algoritma pada backpropagation. Pada algoritma backpropagation, tahap awalnya melakukan pelatihan data yang akan dinormalisasikan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan inisialisasi bobot awal dan parameter-parameter, di mana parameter yang digunakan adalah learning rate, max epoch, dan target error. Selanjutnya, dilakukan perhitungan feed forward dengan menggunakan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid biner. Setelah proses feed forward selesai, maka proses selanjutnya adalah proses backpropagation untuk mengupdate bobot. Pada proses pelatihan, proses ini dilakukan sampai memperoleh bobot optimal dengan memperhatikan nilai error terkecil. Berikut adalah poster dari metode backpropagation. Di sini kami mengambil contoh data curah hujan Kota Jakarta pada 2018 sampai dengan 2020. Berikut tabelnya. Lalu untuk selanjutnya mengenai aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan seputar aplikasi yang sudah kita buat, yaitu penerapan jaringan saraf tiruan menggunakan metode backpropagation untuk memprediksi curah hujan yang ada di Kota Jakarta. Di sini saya akan memperlihatkan dulu data-data yang sudah kita peroleh, yaitu data curah hujan di Kota Jakarta. Data ini berisikan data bulanan dari tahun 2018 sampai 2020. Tahapan-tahapan yang akan dikerjakan oleh sistem prediksi ini itu ada 3 tahapan, yaitu pertama ada tahapan pelatihan, yang kedua ada tahap pengujian, dan ketiga tahap prediksi. Untuk penggunaan data tahap pelatihan kita menggunakan data yaitu dari data 2018 sampai 2019, dan untuk pengujiannya kita menggunakan data 2019 sampai 2020, dan untuk prediksi kita
menggunakan datanya dari 2020 sampai 2021, dan 2021 ini yang akan kita prediksi selanjutnya. Semua tahapan-tahapan itu akan dibuatkan pola menjadi time series seperti ini. Jadi saya mau menjelaskan dulu, ini adalah data nomor urut 1, ini data nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, dan ini langsung ke data nomor urut 12, ini 13, 14 sampai 24, dan ini data 36. Jadi seperti itu urutan datanya. Di pola ini data masukan itu adalah data pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Jadi data ke-1 sampai data ke bulan 12 ini kita akan gunakan untuk memprediksi data ke-13. Selanjutnya geser 1 menjadi data kedua sampai ke data 13 itu untuk memprediksi data ke-14. Jadi kira-kira seperti ini. Untuk data ke-1 sampai ke-12 ini itu nanti kita akan gunakan untuk memprediksi data ke-13 yang ada di sini. Dan pola kedua adalah data kedua sampai ke-13, sampai di sini. Data kedua sampai ke-13 untuk memprediksi data ke-14 sampai seterusnya seperti itu. Sampai pada akhirnya data pada bulan ke-12 itu sampai dengan data ke-23 kita gunakan untuk memprediksi data yang ada di 24 ini udah masuk ke proses pengujian. Selanjutnya kita masuk ke MATLAB-nya. Kita di sini menggunakan aplikasi MATLAB untuk membuat aplikasi. Data-data yang ada di Excel tadi kita masukkan ke folder yang bernama tugas akhir ini. Dan data itu akan dicari dulu data minimal dan maksimalnya itu adalah 0 untuk minimal, dan maksimalnya adalah 2531. Yang ini 2531. Dan data-data itu akan dinormalisasi terlebih dahulu dari data asli. Kita masuk ke data normalisasi. Di data normalisasi ini fungsinya adalah merubah range yang tadinya range-nya itu adalah 0 sampai 2531 dirubah menjadi 0 sampai 1. Jadi seperti itu. Setelah itu, setelah data dinormalisasi, data-data itu akan ditampilkan menjadi seperti ini. Ini adalah data latih normalisasi. Jadi di sini itu adalah pola pertama yang tadi saya bilang. Ini adalah pola pertama dari bulan ke-1 dari Januari 2018 sampai Desember 2018. Yang ini ya, Januari 2021 sampai Desember 2000. Maksudnya Januari 2018 sampai Desember 2018, maksudnya seperti itu. Dan ini adalah pola kedua, ini pola ketiga, dan pola pertama ini yang dari bulan ke-1 sampai ke bulan 12 itu targetnya adalah data ini, data ke-13, targetnya itu data ke-13. Dan untuk pola kedua dari bulan kedua sampai ke-13 targetnya adalah data ke-14. Pola ketiga dari bulan ketiga sampai bulan ke-14 polanya adalah bulan ke-15 ini sampai seterusnya seperti itu.
Jadi kita hilangkan dulu ininya semua. Kita akan merunning data pelatihannya dulu di file MATLAB pelatihan ini. Kita coba mulai running. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu tentang ini. Ini adalah input yang dimasukkan adalah 12 inputan tadi, dan di sini ada 100 neuron di hidden layer, di input hidden layer, dan 1 keluaran di hidden layer. Dan ini merupakan grafik untuk pelatihan pada tahun 2018 sampai 2019. Sebenarnya ini ada 2 garis, yaitu garis biru dan garis merah. Karena akurasi ketepatannya adalah 100%, maka garis birunya ini tidak terlihat maksudnya tertutupi oleh garis merah. Mungkin itu aja. Selanjutnya kita akan memasuki ke tahap pengujiannya. Tahap pengujian ini adalah tahap yang dimulai dari 2019 sampai 2020. Ini adalah grafik 2019 sampai 2020, dan ini adalah prediksi. Sebelah kiri ini untuk prediksi tahun 2021, dan pengujiannya adalah di tahun 2020 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi yang sudah kita buat tentang curah hujan yang berada di Jakarta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.